Wa maknaha, kata beliau, dan makna la ilaha illallah artinya apa? La ma'buda bihaqqin illallah. Makna la ilaha illallah itu artinya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali apa? Kepada Allah, kecuali Allah. Dan ingat, akhi, ya, ada sebagian atau bahkan di Indonesia ini banyak orang yang menafsirkan la ilaha illallah dengan arti apa? Tidak ada Tuhan selain Allah. Ini arti yang salah. Sebab kata para ulama, kalau dikatakan tidak ada Tuhan, buktinya Tuhan banyak yang disembah selain Allah. Kalau tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi kok secara kenyataan banyak kok Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah. Tapi kan mereka tidak berhak untuk disembah, kan gitu. Makanya penting di situ ditambahkan dengan la ma'buda bihaqqin. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali siapa? Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata bihaqqin ini penting sekali, Pak. Untuk membedakan antara sesembahan yang berhak disembah dengan sesembahan yang tidak berhak disembah. Yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala saja. Adapun selain Allah tidak berhak disembah. Ya. Kemudian kata beliau, la ilaha illallah terdiri dari dua rukun. Yang pertama apa? La ilaha nafiyan jami'a ma yu'bad min dunillah. La ilaha artinya meniadakan seluruh yang disembah selain Allah. Kemudian yang kedua apa? Rukunnya yaitu illallah. Muthbitan al-ibadata lillahi wahdahu la syarika lahu fi ibadatihi. Yaitu menetapkan bahwa ibadah itu hanya untuk Allah saja. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah kepadanya. Kama annahu la syarika lahu fi mulki. Sebagaimana tidak ada sekutu bagi Allah dalam kerajaannya, maka tidak ada sekutu bagi Allah dalam ibadah kepadanya. Ya. Berarti la ilaha illallah terdiri dari dua rukun. Rukun yang pertama apa? Nafi. Itu yang diucapkan dalam la ilaha. Artinya meniadakan semua sesembahan selain Allah. Illallah artinya apa? Itsbat, menetapkan. Artinya menetapkan bahwa Allah satu-satunya zat yang berhak apa? Diibadahi. Ya. La ilaha illallah. Wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha. Dan penafsiran la ilaha illallah yang menjelaskannya adalah firman Allah, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Ya, kata beliau, ayat ini menafsirkan makna la ilaha illallah. Allah berfirman, wa idh qala Ibrahim, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, innani bara'un mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah, illa alladhi fatarani, kecuali Dia Allah yang telah menciptakan diriku, fa innahu sayahdin, ya, karena sesungguhnya Allah lah yang akan memberikan ya hidayah kepadaku. Subhanallah, ya. Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya apa? Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa? Dari apa yang kalian sembah selain Allah. Berarti Pak, konsekuensi daripada la ilaha illallah, kita wajib berlepas diri dari semua tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang disebut dengan akidah bara'. Dan kemarin sudah kita sebutkan tentang makna wala dan bara'. Dan sudah saya sebutkan bahwa wala dan bara' itu adalah amalan apa? Amalan apa? Wala dan bara' itu amalan apa? Amalan hati. Ya. Yang hakikatnya yaitu memberikan loyalitas dan permusuhan. Yang hakikatnya adalah seseorang berlepas diri dari setiap tandingan-tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, akhirnya semua yang bersifat dan berbau syirik wajib kita itu untuk meninggalkannya. Karena hakikat bara' itu kata para ulama apa? Itu kita lari darinya dan menjauh sejauh-jauhnya. Ya, itulah bara'. Maka kalau misalnya seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia tidak ya berlepas diri dari simbol-simbol kesyirikan.
tapi dia masih memakai simbol-simbol kesyirikan, maka ini berkurang ataupun tidak sempurna ucapan la ilaha illallahnya ya akhul Islam azakumullah. Makanya seorang mukmin yang sempurna itu seperti apa? Itu yang betul-betul meninggalkan semua yang berbau kesyirikan. Semua kesyirikan dia berlepas diri. Ya. Kemudian Allah juga berfirman, "Qul ya ahlal kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah." Katakan hai ahli kitab, kemarilah kepada kalimat yang sama antara kami dan kalian, itu agar kita tidak menyembah kecuali Allah saja dan kita tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga, dan janganlah sebagian kita mengambil sebagian yang lainnya sebagai tandingan-tandingan selain Allah. Fa in tawallau, jika mereka berpaling, faqulu syhadu bi anna muslimun, katakanlah, saksikanlah bahwa kami orang yang Islam. Ya. Dalam ayat ini akhwat Islam azakumullah, Allah mengatakan, katakan kepada ahli kitab itu, kemarilah kepada kalimat yang sama antara kami dan kalian. Kenapa kalimat yang sama, Pak? Karena ahli kitab itu sebetulnya ya, mereka mengakui bahwa mereka pengikut Nabi dan Rasul. Orang Yahudi mengikuti Nabi Musa, orang Nasrani mengikuti siapa? Nabi Isa. Sedangkan para nabi semuanya berdakwah kepada la ilaha illallah, sama. Ya. Maka Allah mengatakan, "Qul ta'alau ila kalimatin salih." Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in baina wa bainakum. Ya bainana wa bainakum. Katakan kepada ahli kitab itu, kemarilah kepada kalimat yang sama antara kami dan kalian. Apa itu kalimat yang sama antara kami dan kalian? Alla na'budu illallah. Itu kita tidak menyembah kecuali siapa? Kecuali Allah saja. Wala nusyrika bihi syai'a, dan kita pun tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Wala yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, dan janganlah sebagian kita mengambil sebagian yang lain sebagai tandingan-tandingan selain Allah. Subhanallah ya akhwat Islam. Ya. Ini adalah tafsir daripada la ilaha illallah. Coba perhatikan kalimat dalam firman Allah ini, wala yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, dan sebagian kami tidak mengambil sebagian yang lainnya sebagai tandingan selain Allah. Bagaimana? Bisakah sebagian kita mengambil sebagian yang lain tandingan selain Allah? Bisa nggak, Pak? Bisa. Ada orang yang mengkultuskan kiai, seakan-akan kiai itu nggak pernah salah, sehingga apa yang diucapkan kiai harus diikuti, bagaikan seorang nabi yang tak pernah salah. Bahkan kiai itu diagungkan selain Allah. Jadi dia sudah mengambil sebagian kita sebagai tandingan selain Allah. Ada lagi orang yang mengagungkan para wali, sampai kuburannya diagungkan selain Allah, bahkan dijadikan tempat ngalap berkah. Ya, yang kemudian orang-orang berduyun-duyun di kuburan. Ngapain? Beribadah di kuburan, berharap keberkahan para wali yang ada di kuburan. Nanti dia sudah mengambil sebagian kita sebagai tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan seperti itulah ya orang-orang ahli kitab. Orang-orang ahli kitab itu kan ya mengambil pendeta-pendeta mereka sebagai tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Lihat saja orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Mereka menjadikan pendeta-pendeta itu sebagai tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Allah turunkan firman-Nya apa? Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka mengambil pendeta dan rahib-rahib mereka sebagai tandingan selain Allah. Apa kata Adi bin Hatim? Adi bin Hatim seorang sahabat yang tadinya Nasrani masuk Islam. Apa kata Adi bin Hatim? Ya Rasulullah, lasna na'buduhum. Kami dahulu waktu masih Nasrani tidak pernah menyembah pendeta kami, ya Rasul. Kami tidak pernah menyembah mereka, tidak. Tapi apa kata Rasulullah? Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Bukankah ketika pendeta-pendeta kalian itu, kata Rasulullah, menghalalkan apa yang Allah haramkan, kalian pun mengikuti untuk menghalalkannya? Dan ketika pendeta-pendeta kalian itu mengharamkan apa yang Allah halalkan, kalian pun ikut mengharamkannya. Kata Adi bin Hatim apa? Betul, hai Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda apa, Pak? Fatilka ibadatuhum. Itulah ibadah mereka kepada para pendeta. Ikhwatul Islam azakumullah. Ya. Jadi peribadahan orang-orang Yahudi dan Nasrani kepada pendeta itu apa, Pak? Ketika pendeta-pendeta itu menghalalkan apa yang Allah haramkan, mereka apa? Menaatinya. Padahal mereka tahu itu haram. Ketika para pendeta itu mengharamkan apa yang Allah halalkan, mereka ikuti, padahal mereka tahu itu halal. Maka demikian pula kalau kita jadikan sebagai kiai, apa kata kiai halal, ya halal, kata kiai haram, haram, padahal kita tahu Allah mengharamkannya misalnya. Berarti kita sudah menjadikan kiai itu sebagai tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya Islam azakumullah. Ya.